Halo, ini adalah video untuk mata kuliah Learning and Cognitive Psychology tentang Classical Conditioning. Kalian sudah belajar banyak tentang pembelajaran tersebut? Sebelum masuk ke dalam materi, tujuan dari video ini adalah kalian mengetahui dan mampu menjelaskan keterbatasan dari Classical Conditioning. Mari kita mulai dengan kasus. Masih ingat tentang BTS meal? Pasti kamu juga tahu kalau ada banyak penjual makanan dan non-makanan yang mengaitkan BTS secara tidak resmi dengan produk mereka. Ada beberapa yang berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang gagal. Kira-kira, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal, kalau dikaitkan dengan classical conditioning, pemasangan BTS dan suatu produk harusnya memberi respon yang sama dengan meledaknya BTS meal. Kenapa ya? Nah, penjelasannya bisa ditemukan dengan melihat kritik terhadap classical conditioning. Dalam artikel yang ditulis oleh McLeod tahun 2018, dijelaskan bahwa classical conditioning memberi penekanan pada faktor nurture. Misalnya, bila anak yang tidak suka sayur, lalu diberikan pemasangan antara sayur dan makanan yang dia suka, seperti ayam goreng, anak akan menjadi suka sayur. Dalam classical conditioning, seseorang belajar dari apa yang terjadi di lingkungannya. Papa Regoli 2019. Namun, pada kenyataannya, manusia tidak berfungsi sesederhana itu. Seperti pada kasus pemasangan BTS meal dengan produk makanan, bisa jadi seseorang tidak membeli produk karena ia tidak butuh itu meski ada gambar BTS di kemasannya. Classical conditioning membatasi keunikan seseorang dalam melakukan pembelajaran. Hal ini menjadi kritik lain terhadap classical conditioning, yaitu deterministik. Artinya, keinginan bebas seseorang tidak dipertimbangkan dalam proses pembelajaran classical conditioning. Meski seseorang suka sekali dengan BTS, dia belum tentu membeli semua produk yang terkait dengan grup tersebut kan? Bisa jadi, dia lebih tertarik untuk membeli produk dari King Nasar. Meski begitu, teori classical conditioning tetaplah teori yang ilmiah. Pavlov memiliki bukti empiris terkait dengan classical conditioning melalui eksperimen. Classical conditioning juga memiliki kontribusi untuk mengatasi fobia. Setelah mendengar penjelasan di atas, apakah kamu bisa menemukan keterbatasan lain dari classical conditioning? Bila ada, tuliskan di catatan kamu dan diskusikan bersama dosen di kelas. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa membaca artikel yang dilampirkan dalam transkrip video ini. Selamat membaca dan terima kasih.